Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2488 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 22 ayat 47 sampai ayat 53. Di bawah perikop Yesus ditangkap. Demikian firman Tuhan. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamat telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu. Dan inilah kuasa kegelapan itu." Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dari peristiwa di mana Tuhan Yesus ditangkap. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, poin yang pertama yang saya dapat di sini, di malam di mana Tuhan Yesus ditangkap, ada pengkhianatan di sana. Saudara perhatikan ayat 47 dan ayat 48, saya bacakan sekali lagi. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus dikhianati oleh muridnya sendiri. Yudas mengkhianati Yesus dengan cara menjual Yesus, menyerahkan Yesus demi apa? 30 keping perak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang di luar sana mengkhianati Yesus hanya karena apa? Hanya karena jodoh, hanya karena pangkat, hanya karena harta, dan lain sebagainya. Mereka rela menjual Yesus dengan sesuatu yang sementara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah saudara pernah dikhianati? Saya yakin dan percaya kita semua pernah mengalami pengalaman di mana kita dikhianati oleh orang yang terdekat dengan kita. Betul? Saudara, saya mau tanya, bagaimana rasanya ketika kita dikhianati
oleh orang yang dekat dengan kita. Saudara, pasti itu adalah hal yang sangat menyakitkan kita. Betul? Saudara perhatikan, Yudas mengkhianati Yesus dengan cara yang mungkin kita lihat sangat-sangat santun, sangat-sangat sopan. Karena dia datang mendekati Yesus lalu menciumnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seolah-olah pengkhianatan yang dipermainkan oleh Yudas tidak nampak. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah perhatikan, Yudas memberi tanda kepada rombongan orang banyak itu bahwa orang yang nanti dia cium itulah Yesus. Tangkaplah dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran apa dari peristiwa ini yang dapat kita ambil? Saudara, hati-hati kepada orang-orang yang bertepuk tangan, memuji kita, mencium kita. Saudara, hati-hati. Karena apa? Karena orang yang menyerahkan Yesus adalah orang yang dekat dengan Yesus, yang mencium Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan orang-orang seperti Yudas yang ada di sekitar kita. Hati-hati. Kalaupun berteman, jangan terlalu dekat. Karena apa, saudara? Orang yang nantinya akan mengkhianati kita adalah orang yang sangat dekat dengan kita. Makanya saudara, jangan terlalu dekat dengan siapapun. Cukup kenal baik, saudara. Jangan terlalu dekat. Saudara juga jangan percaya pada ciuman, saudara. Orang yang datang seolah-olah mengasihi kita tapi ternyata mengkhianati kita di hari esok. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang pertama yang kita dapat dari peristiwa di mana Tuhan Yesus ditangkap malam itu ada pengkhianatan. Yang kedua, saudara, di malam di mana Tuhan Yesus ditangkap ada kasih Tuhan di sana. Amin. Sudah perhatikan ayat 49 sampai ayat 51, saya bacakan buat kita sekalian. Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan apa? Dan menyembuhkannya. Oh haleluya. Saya menangkap di sini, saudara, di malam hari yang mencekam di mana Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani itu, saudara, di sana ada kasih Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya merasakan bahwa malam itu sangat-sangat gawat, saudara. Sangat mencekam karena rombongan orang banyak itu datang membawa pedang dan pentungan. Saudara melihat situasi yang panas itu, seorang dari murid Yesus menyerang hamba imam besar sehingga telinganya putus. Siapa murid yang menyerang hamba imam besar itu? Dalam firman Tuhan ini, dalam Injil Matius, Markus, Lukas tidak ditulis siapa dia, tetapi di dalam Yohanes pasal 18 ayat 10 dan ayat 11 di sana menyebutkan bahwa orang yang menyerang hamba imam besar itu adalah siapa? Simon Petrus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 51 perhatikan, tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan apa? Dan menyembuhkannya. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, saya dapat menangkap bahwa Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada orang-orang yang hendak menangkapnya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus sungguh Allah yang maha kasih. Amin. Haleluya. Dalam situasi yang mencekam panas malam itu, saudara, semua orang saat itu sedang panas.
Murid-murid Yesus juga panas karena melihat masa yang begitu banyak datang membawa pedang dan pentungan, saudara, sehingga situasi itu sangat-sangat darurat, sangat-sangat panas sehingga terjadi penganiayaan di sana. Tapi Tuhan Yesus sekali lagi menunjukkan kasih-Nya kepada orang-orang yang datang, yang merencanakan hal yang jahat kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak tutup mata ketika melihat orang yang merencanakan kejahatan kepadanya terluka. Oh haleluya, Tuhan Yesus menjamah orang itu dan menyembuhkannya. Saya melihat di sini ada gambaran kasih Allah yang luar biasa kepada orang-orang yang jelas-jelas berseberangan dengan Yesus, yang jelas-jelas memusuhi, merencanakan hal yang jahat kepada Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan Yesus membalas kejahatan dengan kebaikan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi musuh-musuh kita. Amin. Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan Yesus membuktikan bahwa Tuhan Yesus tidak hanya berteori, tetapi Dia mempraktekkan apa yang Dia sudah sabdakan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya dituntut untuk melakukan hal yang sama kepada musuh-musuh kita, kepada orang-orang yang tidak senang, tidak suka dengan kita, dengan keberhasilan, kebahagiaan keluarga kita. Ada orang yang kepanasan, ada orang yang tidak senang dengan kita, saudara. Jangan memusuhi, jangan ikut membenci. Kalau kita ikut memusuhi sama seperti mereka, apa bedanya kita dengan mereka? Saudara dan saya, ada Yesus dalam diri kita. Amin. Oleh karena itu kita harus melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dalam kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada musuhnya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan saya juga harus menunjukkan kasih Tuhan kepada orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang tidak suka dengan kita, yang jelas-jelas selalu merencanakan kejahatan kepada kita. Kita harus menunjukkan kasih Tuhan kepada mereka. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, malam yang mencekam itu, di mana Tuhan Yesus ditangkap. Saudara, di sana kita dapat melihat ada pengkhianatan di sana. Ada kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan praktekkan di tengah-tengah rombongan orang banyak itu. Dan yang ketiga saya tangkap di sini, ada pengampunan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, malam yang sangat mencekam itu, saya menangkap di sini, tetap ada kasih Tuhan, ada pengampunan bagi orang-orang yang merencanakan kejahatan, yang melakukan yang tidak layak kepada Yesus. Tetap ada pengampunan Kristus bagi mereka. Amin. Saudara, selama kita masih hidup di dunia ini berarti Tuhan masih memberi kita kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk bertobat. Amin. Saudara, bereskan apa yang ada di dalam hatimu yang masih mengganjal. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita mau mendapat pengampunan Tuhan, kita juga harus mengampuni orang-orang yang telah bersalah kepada kita. Amin. Baru pengampunan itu terjadi dalam hidup kita. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita masih dendam, masih sakit hati, masih benci si A, si B, si C, saudara tidak akan mendapatkan pengampunan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengampunan nanti kita terima ketika kita mampu melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang jelas-jelas memusuhi kita. Bapak, Ibu, Saudara, ada banyak orang Kristen mengaku, saya sudah ampuni kok Pak Pendeta. Tapi kalau ketemu saudara, masih panas hati, masih buang muka. Itu menandakan itu belum beres. Kalau sudah beres saudara sudah melepaskan pengampunan, sudah mau ketemu dengan dia saudara,
Saudara sudah lupakan kesalahan pelanggaran yang dia lakukan kepada kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari tanyakan pada dirimu, sudah beres belum? Saudara sudah melepaskan pengampunan apa belum? Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita mati, kita dipanggil Tuhan, kita masih ada dendam, sakit hati sama musuh kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lepaskan pengampunan, maka kita akan mendapat pengampunan dari Tuhan. Ampuni orang-orang yang sudah bersalah. Mungkin saudara korban, mungkin saudara ditipu, saudara mengalami satu ketidakadilan hanya karena orang itu, saudara. Dan saudara sangat benci kepada orang itu. Dan saudara berkata, oh nanti kalau saya mati, saya tidak akan mengampuni dia. Saudara, yang rugi saudara sendiri. Saudara tidak mendapat pengampunan. Kalau kita tidak menerima pengampunan, saudara, artinya apa? Kita mati, masuk neraka. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Amin. Lepaskan pengampunan supaya kita menerima pengampunan dari Tuhan. Haleluya. Hari ini kita belajar dari peristiwa di mana Tuhan Yesus ditangkap. Yang pertama, ada pengkhianatan di sana. Yang kedua, saudara, ada kasih Tuhan. Dan yang ketiga, ada pengampunan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa 2 bulan lagi, renungan pagi ini mengudara tepat 7 tahun. Dan kita akan buat ibadah ucapan syukur, KKR. Oleh karena itu, semua pendengar setia dimanapun saudara berada diundang untuk datang di Bali. Kita akan buat di Hotel Infinity Egg Jimbaran, Bali. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pada tanggal 20 Juni 2025. Jadi saudara pastikan saudara kosongkan hari itu dan datang dalam ibadah ucapan syukur 7 tahun renungan pagi ini mengudara. Haleluya. Saudara yang mau mendukung, mensupport pelayanan ini, saudara bisa menabur ke rekening Bank Mandiri di nomor rekening 14503 kali 671947 atas nama saya sendiri, Samuel Abraham Alfred Mabuntu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mau informasi dan konfirmasi, saudara bisa menghubungi di WA saya di 081337491360. Saudara yang dikasihi Tuhan, dukung terus pelayanan ini melalui doa, daya, dan dana. Haleluya. Terima kasih untuk supportnya selama ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.